Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat sadaqal alim. Pemirsa sekalian yang sangat berbahagia dimanapun kita berada, Alhamdulillah wa syukurillah bi nikmatillah la haula wala quwata illa billahil azim. Marilah kita pada pagi yang sangat cerah ini, di hari Jumat Mubarak ini, senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di pagi yang penuh dengan keceriaan ini, yang penuh dengan kebahagiaan ini, tentunya kita senantiasa selalu mengedepankan yaitu ukhuwah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencintai, yang senantiasa menjaga ukhuwah kita menjadi hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang senantiasa mengedepankan ukhuwah Islamiyah menjadi hamba yang saling mencintai di antara hamba yang lainnya. Pemirsa sekalian yang sangat berbahagia, kali ini kami akan berbagi nasihat tentang kehidupan, yaitu bagaimana kita ini menjadi hamba-hamba yang siap untuk menjadi calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu di antaranya adalah bagi seorang hamba yang menginginkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya siap dengan berjuang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansuruha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi wahai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan akan meneguhkan hati kalian. Masya Allah. Jadi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW menjadi sebuah agama yang paripurna, agama yang menjadikan rahmat bagi seluruh alam. Nabi SAW membawa visi misi agama Islam ini dengan perjuangan yang sangat luar biasa, dengan semangat juang sangat luar biasa, dengan semangat juang yang tak pernah henti untuk mendakwakan agama Allah. Walaupun terkadang Nabi SAW penuh dengan tantangan dari orang-orang kafir, hinaan, celaan, bahkan juga pemboikotan atau bahkan pembunuhan yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi SAW. Subhanallah. Nah, agama Islam adalah sebuah agama yang Allah turunkan untuk manusia seluruhnya, dan agama Islam akan memberikan sebuah kebahagiaan juga keselamatan di dunia dan akhirat. Mengapa? Karena ketika kita memeluk agama Islam dan mengamalkan Islam, berarti kita menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang amanu. Dan orang-orang yang amanu adalah mereka orang-orang yang akan menerima yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah. Oleh karena itu, hari sekali sangat berbahagia. Bagaimana kita ini agar selalu siap untuk mendakwakan agama Allah atau siap untuk mengamalkan Islam. Tentunya satu hal yang sangat penting,
adalah pertama, kuatkan akidah kita. Jadi kita punya akidah. Apa akidah kita? Itu akidah Islamnya kita. Pertama adalah rukun iman kita, yaitu rukun iman ada 6. Pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah, yang ketiga adalah iman kepada kitabullah, yang keempat iman kepada Rasulullah, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam adalah iman kepada qadar. Nah, dengan menguatkan keimanan kita, akidah kita, insya Allah kita akan selalu siap menjadi para penerus dari perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antaranya adalah menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah lah yang menciptakan kehidupan beserta isinya ini. Masya Allah, Subhanallah, Allah ciptakan langit dan bumi beserta isinya ini, semuanya ini adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diberikan kepada umat manusia agar mereka mampu menjalani kehidupan di dunia ini. Masya Allah. Nah, dengan landasan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berarti ada konsekuensi. Kita harus mengimani kepada kitabullah, mengimani kepada malaikatullah yang telah menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika kita punya konsekuensi seperti ini, masya Allah, setelah kita beriman kepada Allah, maka iman kepada malaikat Allah sebagai pembawa wahyu kepada Rasulullah. Masya Allah, kita meyakini, kita mengimani, insya Allah. Nah, ini adalah petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita mensikapi kehidupan dunia yang fana ini, tentunya kita menyadari satu hal, bahwasanya kehidupan dunia yang fana ini akan berakhir dan akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia akan berbondong-bondong untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di dunia ini. Masya Allah. Ada sekalian yang sangat berbahagia. Jadi setelah kita mengimani Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa konsekuensi yang sangat luar biasa ini, mengimani kepada malaikatullah, mengimani kepada Rasulullah, mengimani kepada hari akhir dan juga qadar, maka keimanan kita akan sempurna. Kita akan siap terjun di dunia ini dengan semangat untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Alkitab Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi kehidupan manusia, agar manusia mampu menjalani kehidupan kita ini di dunia ini dengan keyakinan yang penuh bahwasanya kehidupan dunia ini akan memberikan sebuah kebahagiaan jikalau kehidupan dunia ini kita gunakan sebagai ladang kita untuk beramal soleh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bukankah kita diingatkan dengan ayat Allah yang pertama tentang Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya adalah kitab Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dzalikal kitabu la raiba, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengimani Rasulullah, mengimani Al-Quran, maka kita tidak akan ada keraguan sedikit pun tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk hidup, bahwa Al-Quran ada pedoman hidup, bahwa Al-Quran adalah sebagai penolong bagi kita sebagai hamba Allah yang menginginkan syafaat Rasulullah SAW. Oleh karena itu, senantiasa kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Agar apa? Agar diri kita yakin betul bahwasanya hanya dengan Al-Quran kita akan selamat dunia dan akhirat. Masya Allah. Jadi yang pertama untuk menguatkan diri kita agar kita itu menjadi hamba Allah yang beriman adalah menguatkan akidah kita. Nah, dengan akidah ini, insya Allah kita akan siap untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian yang selanjutnya adalah konsekuensi kita untuk mengimani hari akhir, bahwasanya apa yang kita lakukan di dunia ini pasti ada akhirnya dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengimani kepada hari akhir berarti kita mengimani tentang amal kita di dunia ini. Kalau kita nggak mengimani hari akhir, tentunya amal kita ini kita abaikan, kita tidak memperhitungkan. Padahal semuanya manusia nanti akan diminta Allah pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal sedikit pun, seberat zarah pun kepada kebaikan, maka Allah akan memberikan balasannya. Dan barang siapa yang beramal sedikit pun, zarah pun kepada keburukan, maka Allah akan memberikan balasannya. Masya Allah. Sungguh ini adalah satu hal yang sangat luar biasa, sebuah penjelasan yang luar biasa, sebuah keyakinan yang sangat luar biasa bahwasanya hari akhir itu pasti ada. Masya Allah. Dan kita semua yang beriman pasti akan mempersiapkan amal kita di dunia ini. Masya Allah. Semoga ini menjadi kebaikan kita semua. Kemudian yang keenam adalah mengimani qadar dari segala keputusan, ketentuan apapun yang diterima oleh manusia itu adalah sebagai qadar, sebagai hukum Allah Subhanahu wa taala, sunnah Allah yang harus kita imani, yang harus kita terima, ya. Kita diberi Allah Subhanahu wa taala rezeki, kita diberi Allah Subhanahu wa taala sakit, kita diberi Allah Subhanahu wa taala kesembuhan, juga kita diberi Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk dari manusia, ya. Ada yang berwarna kulit, ada yang berwarna kulit putih, ada yang berwarna kulit hitam dan lain sebagainya. Semua adalah qadar Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Semoga kita juga mengimani tentang hal ini sehingga kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang beriman. Kita diberi Allah Subhanahu wa taala kekayaan, harta, ada yang diberikan harta yang berlebih, dengan harta yang cukup pas-pasan. Semua itu adalah dari qadar Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita mengimaninya, insya Allah hati kita akan tenang, hati kita akan bahagia, hati kita akan selalu ada ketentraman. Dan insya Allah dengan usaha dan ikhtiar kita, Allah akan memberikan kebaikan kepada kita sekalian. Bukankah dulu juga para sahabat yang berjuang untuk membela agama Subhanahu wa taala, mereka diuji dengan harta mereka. Abdurrahman bin Auf, Masya Allah, sahabat Abu Bakar dan sahabat Utsman, semuanya dia rela berjuang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang semestinya menjadi pemikiran kita, juga menjadi ibrah kita, juga menjadi renungan kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan keselamatan kita di dunia. Insya Allah kita akan bahagia di akhirat kelak. Masya Allah. Semoga tip untuk bisa memberikan kekuatan kita menjadi hamba-hamba Allah yang siap berjuang membela agama Subhanahu wa taala, yaitu dengan menguatkan akidah kita, menjadikan hidup kita lebih bahagia, lebih tenang di dunia ini. Insya Allah di akhir akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.